Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Susanti SPD dari SMK Negeri 1 Alian, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Telah hadir bersama saya kali ini Kepala SMK Negeri 1 Alian, beliau Bapak Basikun SPD MM, dan pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan beliau terkait dengan pengambilan keputusan yang telah beliau laksanakan selama menjadi Kepala SMK Negeri 1 Alian, atau beliau juga selama ini sudah pernah menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah lain. Baik, untuk itu wawancara akan kami laksanakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bu Rahayu. Pagi ini tadi kita sudah olahraga ringan ya, Ya, alhamdulillah. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih sekali atas waktu Bapak nanti terkait dengan tugas kami dari calon guru penggerak, yaitu kami sedang melaksanakan tugas demonstrasi konseptual Bapak. Ya. Bapak selama ini sudah menjadi kepala sekolah ya Pak, tentunya banyak sekali permasalahan yang pernah Bapak hadapi, baik itu terkait dengan guru karyawan ataupun dengan para siswa. Dan di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak terkait dengan bagaimana Bapak selama ini jika ada permasalahan itu melaksanakan pengambilan keputusan. Langsung saja Bapak, untuk yang pertama, selama ini Bapak pada saat mendapatkan sebuah masalah, itu bagaimana Bapak mengidentifikasi terkait dengan kasus dilema etika, Pak? Baik, jadi ada cukup banyak ya pengalaman menangani permasalahan, baik yang terkait dengan guru maupun dengan peserta didik. Nah, umumnya itu guru ingin menegakkan norma, aturan, kedisiplinan misalkan, ataupun ingin membentuk karakter di sekolah, sehingga Bapak Ibu guru kadang membuat satu komitmen, kemudian sudah disampaikan ke siswa, dan manakala siswa melanggar dan sebagainya, kemudian menerapkan sanksi-sanksi berupa tindakan, berupa kadang ada yang sampai ke fisik. Nah, ini tentunya kalau sudah memberikan punishment berupa kalimat-kalimat yang bernada keras ya, semacam menjadi bully bagi siswa, kemudian apalagi kalau sudah dengan fisik, bersentuhan fisik. Nah, ini tentunya akan menjadi dilema ya bagi seorang pemimpin. Nah, tentunya kita harus mencari akar permasalahannya karena pengalaman kalau guru melakukan satu tindakan yang terkadang ekstrim gitu ya, melebihi yang biasanya, itu sejauh pengalaman yang saya lakukan itu pasti di sisi guru sedang ada masalah atau menghadapi masalah, sehingga kita perlu menggali sebetulnya permasalahan apa. Bisa masalahnya kaitannya dengan pembelajaran saat itu, atau permasalahan yang mungkin juga sedang ada secara pribadi di rumah maupun di lingkungan. Itu kadang kalau di lingkungan kelas nanti ada permasalahan sedikit sudah langsung bisa muncul. Nah, kemudian yang kedua juga dari sisi siswa. Jadi identifikasi juga, kita bisa memanggil siswa mungkin dengan orang tuanya. Nah, ini punya permasalahan apa, kemudian kebiasaan apa, sehingga ini perlu digali, sehingga nanti kalau mengambil keputusan akan secara tepat, tidak pilih kasih, kemudian tidak menguntungkan salah satu pihak saja, tapi muaranya sebetulnya untuk kebaikan nilai-nilai karakter yang ada di sekolah. Secara umum seperti itu.
Baik, jadi kita perlu melihat dari dua sisi nggih Pak nggih, jadi Iya, dari betul. sisi guru maupun dari Dari sisi, sisi siswa. sisi siswa juga. Iya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian, pada saat pengambilan keputusan yang merupakan sebuah dilema nggih Pak nggih, mungkin ada semacam langkah-langkah yang Bapak lakukan, atau prosedurnya bagaimana ini Pak? Iya, jadi kalau sudah tahu nanti Nggih, eh, ada satu masalah, kemudian nggih, ini masalah dari sisi guru, masalah dari sisi siswa, nggih, kemudian kita butuh satu nilai yang kita bangun di sekolah, mhm, maka kita yang harus dikedepankan adalah nilai di satu sekolah, ya. Kemudian ada yang apa merasa kurang adil dari sisi guru, dari sisi siswa mungkin nggih, iya, tapi sebisa mungkin itu, yang dibuat yang paling minimal, ya paling minimal. Jadi bagi guru ini ya tidak bisa diakomodir semuanya, siswa nggih, juga demikian, sehingga dua-duanya mungkin harus ada saling mengendalikan diri. Nah, keputusan yang kita ambil tentunya di tengah ya sehingga eh, program sekolah dalam rangka meningkatkan karakter ya, pendidikan karakter, kemudian mentaati norma aturan eh, dan tujuan satu sekolah yang bisa memuaskan layanan kepada masyarakat ini akan bisa dibangun. Jadi kalaupun guru misalkan merasa tidak diakomodir semuanya ya tidak masalah, nanti ada penyelesaian tersendiri. Nah, kemudian siswa dengan orang tua juga begitu. Jadi ini memang mau tidak mau keputusannya seperti ini sehingga ada anak yang mungkin akan sedikit terkurangi tetapi ini memang harus saling mawas diri nggih, kemudian eh, justru inilah kalau ini nanti bisa dikurangi akan menjadi nilai yang sangat bagus bagi siswa bagi sekolah itu yang apa yang selalu kita kedepankan di situ. ya, sangat bijaksana sekali ya Pak ya langkah-langkah yang Bapak ambil, jadi intinya bermuara pada masalah adil ya Pak ya. Jadi, baik dari sisi guru maupun sisi siswa atau yang penting di sini istilahnya juga untuk membawa nama baik sekolah juga nih Pak Iya nggih. betul. Baik. Ya, kemudian, ini Bapak, ketika ada permasalahan mungkin Bapak pernah menghadapi tantangan atau mungkin hambatan dalam pengambilan keputusan Bapak? Lalu ya Lalu pasti ya karena di saat ada nggih, masalah misalkan misalkan saja dari sisi eh, ketentuan di sekolah ya nggih, bahwa kehadiran di satu semester nggih, itu eh, sekian hari. Nah, ketidakhadirannya misalkan 10 hari misalkan begitu. nggih, Nah, ini yang sering kadang bagi guru menerapkannya masih kurang pas ya. Memang anak tidak masuk 10 hari, tapi setiap dia tidak masuk sudah diberikan tugas. tugas, Nah, tugas-tugas itu kan itu sebagai punishment ya. Nah, mestinya kalau anak sudah melaksanakan tugas, kemudian melaksanakan punishment yang diberikan oleh guru, itu mestinya kan tidak selalu dicatat tidak hadir. nggih, Nah, ini yang dilema-dilema semacam itu ini sering kita luruskan ke guru supaya ya eh, kalau siswa sudah melakukan apa itu perbaikan atau melakukan punishment yang diberikan oleh guru sesuai dengan nilai ketidakhadiran satu hari ya harusnya sudah sudah dianggap dianggap hadir ya masuk Pak kan ya? begitu. Nggih, Ini sehingga menguntungkan siswa dan guru ini kan kadang ada yang tidak ikhlas itu ya. nggih, nggih, Tidak masuk. Ya, tapi dianggap kalau bagi siswa kan ya kalau tidak masuk saya sudah melakukan tugas dan diberikan oleh guru. Ini ya mosok dianggap tidak masuk. Nah, ini harus nanti ya guru harus diberikan pengertian bahwa nggih, setelah ada melaksanakan tugas-tugas itu ya harusnya nilai kehadiran sudah dianggap dianggap masuk. Nah, masuk ini ya Pak yang ya? sering-sering ya terjadi salah persepsi antara guru dengan
siswa. Siswa. Siswa sudah merasa saya melaksanakan tugas, Tugas. guru sudah merasa anak tidak masuk, walaupun sudah memberi tugas tetap tidak masuk. Ini yang kasus-kasus macam itu sering terjadi. Nah, selanjutnya sama-sama punishment saya sering menekankan pada guru, bagaimana guru memberikan punishment ke siswa itu dengan model pilihan atau swalayan. Nah ini yang sama-sama misalkan hukuman atau punishment fisik, tapi anak memilih sendiri, dia dengan ikhlas itu akan bermanfaat daripada guru yang memaksakan punishment itu harus diberikan ke siswa A, B. Ya kalau misalkan kita memberi tugas untuk lari pada siswa, padahal siswa sedang sakit, kan tidak mungkin itu dilakukan. Maka siswa bisa memilih yang lain, yang mampu dilaksanakan dalam kondisi saat itu. Nah ini yang selalu kita sampaikan ke guru, ke siswa, ke BK yang sering menangani kasus ini ya, karena kasus-kasus yang dilaksanakan oleh BK juga sering kali tadi sudah diberikan tugas A, B, C banyak sekali, tapi catatannya masih tetap. Nah ini yang jadi dilema juga bagi siswa, bagi orang tua. Masa sudah melaksanakan tugas saja harus membutuhkan biaya misalkan ya, ada di satu tugas-tugas tertentu, itu masih tetap dianggap tidak masuk, kan tidak adil. Ya ini selalu saya sampaikan ke guru, boleh guru memberikan punishment, boleh guru melakukan pembinaan, tetapi juga setara dengan kesalahannya. Jadi kalau sudah itu dilakukan ya udah dihapus ya, sudah selesai. Jadi jangan kita merasa lebih sulit memberi maaf dari Allah. Kalau saja kalau kita sudah istighfar, sudah tobat, sudah dimaafkan segalanya, masa kita sulit memberi maaf pada siswa, pada orang lain. Jadi seperti itu. Di prinsip-prinsip religius saya kira sangat tepat digunakan untuk membackup keputusan-keputusan yang kita ambil. Luar biasa sekali Bapak ini jawabannya. Jadi meskipun ada tantangan dalam pengambilan keputusan karena memang sebuah dilema, tapi kembali nilai religius senantiasa dikedepankan ya Pak. Baik. Kemudian pada saat mungkin Bapak melaksanakan pengambilan keputusan, mungkin ada beberapa pihak atau mungkin orang-orang yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut Pak. Iya banyak. Jadi kalau kaitannya dengan guru, kita selalu melibatkan ada wakil bidang ketenagaan, ada Kasubag TU, bahkan kalau memang itu sangat penting ya kita melibatkan komite sekolah. Karena apapun komite sekolah juga bisa kita mintai bantuan pertimbangan berbagai hal untuk mengambil keputusan. Di samping ya kita pengalaman-pengalaman sangat penting ya, tapi tetap bisa kita juga tetap menerima masukan dari berbagai pihak. Kemudian kalau terkait siswa, ya kita selalu melibatkan ada wali kelas, ada BK, ada wakil bidang kesiswaan, ya. Nah kemudian kalau nanti melibatkan harus mengundang orang tua, bahkan sering kita juga melibatkan pengurus komite sekolah ya, kaitannya dengan ke masyarakat. Karena kebijakan apapun yang kita ambil, yang kita bangun, bukan untuk kemenangan salah satu pihak, tapi yang terpenting adalah untuk kebaikan semuanya. Jadi kita bahasa yang keren ya, win-win solution, ya, artinya memberikan solusi tapi menyelesaikan permasalahan yang tidak memenangkan salah satu pihak. Jadi tetap melibatkan peran dari semua di sini, mungkin kayak tadi Waka, kemudian juga guru BK itu ya Pak ya. Jadi artinya tetap harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mengambil pengambilan keputusan. Di samping kita melibatkan mereka, juga kita sekaligus memberikan pembelajaran ya bagi teman-teman, karena guru menjadi BK, koordinator BK, wali kelas, wakil kepala sekolah itu juga merupakan sarana latihan ya, untuk menjadi calon pemimpin ke depan. Sehingga kalau nanti ke
ke depan nanti jadi Jadi pemimpin ada pemimpin. masalah itu sudah ada pengalaman, ada Iya, iya. referensi. Jadi fungsinya bukan saja memang harus melibatkan banyak orang, tapi Iya. sekolah ini adalah lembaga edukasi sehingga kita di dalam setiap program, setiap menangani permasalahan, mengambil keputusan pun proses-proses itu akan kita jadikan sebagai bahan edukasi bagi teman-teman Bapak Ibu yang terlibat sehingga pengalaman akan terus akan menyebar juga tidak hanya pengalaman bagi kepala sekolah tapi Iya, iya. bagi teman-teman sangat penting itu untuk dilibatkan. Iya. Terima kasih Pak, ini juga menginspirasi nanti untuk kami, jadi mudah-mudahan nanti juga dari pengalaman Bapak bisa menjadikan kami istilahnya dalam hal pengambilan keputusan, mudah-mudahan nanti kami juga bisa meniru apa yang tadi Bapak sampaikan. Baik Pak, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, dari keseluruhan tadi, mungkin ada pembelajaran yang atau mungkin pengalaman Bapak yang mungkin bisa disampaikan atau di sini pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak petik dari proses pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya, jadi pengambilan keputusan Nggih. apapun kita harus berbasis data, Iya, berbasis permasalahan nggih. real. Nah, sehingga kita dalam mengambil keputusan tidak salah sasaran. Iya, Jadi kita tidak bisa hanya mendengar, tapi kita juga harus melihat. Nah, sehingga eh, sebagai seorang pemimpin memang kita ya sering mendengar, ya sering melihat, iya. datang ke lokasi, Lokasi. menyaksikan guru mengajar, Iya. menyaksikan proses yang Proses. dilakukan di sekolah sehingga kalau ada permasalahan kita minimal oh iya kita pernah menyaksikan melihat ya kalau yang memungkinkan. Tapi kalau misalkan kejadian itu di luar kegiatan toh di sekolah juga cukup banyak ada CCTV juga membantu Nggih, kita nggih. ya. Kemudian ada mungkin yang personil piket bisa kita mintai informasi. Jadi mendengar mereka yang melihat itu juga sama saja dengan menyaksikan ya. Hampir Nggih. hampir hampir sama dengan Sama-sama. menyaksikan. Nggih, Artinya nggih. memang kita juga di samping pengalaman-pengalaman berpengaruh ya logika kemudian kecerdasan kita di dalam memandang akar permasalahan itu dibutuhkan ya Nggih. dalam pengambilan keputusan terus juga eh, visi sekolah visi ke depan ini juga penting karena keputusan yang kita ambil hari ini Nggih. itu juga akan ada konsekuensinya akan ada pengaruhnya bagi proses ataupun program kegiatan di masa yang akan datang. Ini akan berpengaruh berkesinambungan. Sehingga kita harus mengambil sesuatu yang kalau kita ambil itu memang itu yang terbaik. Itu yang kejelian dibutuhkan ya, Iya. kejelian Kejelian ya, kemudian Pak. kapabilitas ya, kemudian kemampuan menggali data permasalahan itu sangat penting untuk untuk pengambilan keputusan yang betul-betul inti gitu ya bukan sebetulnya keputusan yang kita ambil kadang-kadang banyak yang hanya di samping-sampingnya tapi intinya malah tidak Iya. kena sehingga Nggih, nggih, nggih. masih malah berkembang Melebar ya, di Pak, ya iya jadi. sudah kita putuskan malah melebar nah, itu yang kita hindari sehingga Nggih. eh, apa ya ya pemimpin memang memang butuh butuh pengalaman gitu ya butuh eh, wawasan yang luas ya kemudian tadi ada hati Hati nurani itu ya nurani. penting ya Nggih, hati nggih. nurani itu paling penting juga untuk memutuskan sesuatu karena hati nurani tidak akan bohong ya Nggih, nggih, yang nggih. bohong itu ya mulut Nggih. sehingga kalau udah pakai hati nurani insya Allah akan aman jadi kalau Aman, Pak. kadang empati juga penting artinya kalau itu kita ambil dan itu menimpa saya dan keluarga saya seperti apa itu yang juga perlu kita Perlu. pertimbangkan. Ya, baik Bapak. Jadi itu beberapa pengalaman yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Intinya di sini kita harus ada kecerdasan, bagaimana bisa mempelajari akar masalah. Kemudian yang
tadi yang kalau saya simpulkan paling penting adalah tentang hati nurani ya Pak Ya, ya, itu hati penting. nurani dan juga empati yang perlu kita miliki dalam penanganan sebuah masalah. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan ke Bapak terkait dengan proses pengambilan keputusan. Sekali lagi, terima kasih atas waktu Bapak untuk bisa saya wawancara dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Oke, terima kasih juga. Semoga ada manfaatnya dan Amin. terus banyak belajar Bu Yayu ya. Bu Terima kasih Rahayu sehingga Pak. nanti akan banyak referensi dan semakin banyak referensi nanti akan bisa mengambil oh inilah yang menjadi visi saya karena orang per orang saya yakin tidak akan pernah sama. Yeah. Nah, maka kalau banyak referensi paling tidak kita bisa meniru salah satu atau menggabungkan strategi yang terbaik bagi seorang pemimpin itu sangat penting. Jadi semangat terus Bu Terima kasih Rahayu ya, Pak. Terima semoga kasih. berhasil di program Guru Amin. Penggerak ini. Terus bisa nanti menginspirasi yang lainnya juga. Amin, Ya, amin. Terima kasih Bapak. Demikian tadi wawancara saya bersama beliau Bapak Basikun SPD MM, Kepala SMK Negeri 1 Alian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Susanti SPD dari SMK Negeri 1 Alian, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dan di sini saya sudah ditemani oleh beliau, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Seliling, Ibu Maria Ulfa. Selamat siang Ibu Maria. Selamat siang Bu Rahayu. Ya. Baik, Bu Maria Ulfa, nanti saya akan melakukan beberapa wawancara terkait dengan permasalahan nilai-nilai kebajikan di mana nanti terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa Maria Ulfa lakukan di SD Negeri 1 Seliling ini. Kemudian ya ini dalam rangka tugas saya Bu Ulfa untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Baik, Bu Ulfa, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Selama ini Bu Ulfa tentunya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah tentu menghadapi beberapa permasalahan begitu ya Bu ya. Iya. Nah ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Rahayu atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya terkait mengidentifikasi kasus tentang dilema etika atau bujukan moral? Kalau kasus dilema etika adalah dua kasus yang sama-sama benar, situasi yang benar-benar membuat kita galau seperti itu ya Bu. Iya, betul. Iya, antara benar dengan benar. Kalau bujukan moral adalah kasus di antara yang benar dan salah. Kalau selama ini dalam saya mengidentifikasi kasus, yang pertama saya akan melakukan pengamatan dulu Bu. Pengamatan dulu terhadap kasus, kemudian saya juga akan melakukan wawancara Bu, atau melakukan wawancara terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian saya juga setelah wawancara akan terkumpul fakta-fakta Bu, fakta-fakta terkait permasalahan tersebut. Kemudian setelah terkumpul fakta-fakta, nanti akan dimusyawarahkan dengan rekan sejawat sehingga nanti bisa tercipta keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti itu, Bu. Oh, ya. Baik, jadi ketika ada permasalahan, tentunya tadi Bu Ulfa sudah melaksanakan atau mengidentifikasi dengan langkah-langkah tersebut ya Bu ya. Iya. Sangat luar biasa sekali Bu Ulfa ini ya. Baik Bu, untuk yang selanjutnya ya Bu ya, ketika pada saat pengambilan keputusan di sekolah Bu Ulfa ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini bagaimana Bu untuk pengambilan keputusannya? Ya. Seperti yang saya katakan tadi Bu Rahayu, memang kita itu kadang merasakan bingung, merasakan galau apabila memang keputusan itu bagaimana kita harus memutuskan karena memang kasusnya itu antara benar dengan benar. Jadi karena saya ini lingkupnya di sekolah dasar, di sekolah dasar itu tidak hanya saya sendiri Bu, saya selaku kepala sekolah, ada rekan sejawat yang terdiri dari
guru, Bapak Ibu guru, juga ada staf tata usaha. Iya. Jadi dalam menyelesaikan masalah, saya akan mengadakan rapat koordinasi, Bu, untuk Iya. menyelesaikan masalah tersebut. Nanti seperti yang tadi saya sebutkan, ada pengamatan, ada wawancara, Iya. mengumpulkan fakta-fakta, dan kemudian nanti permasalahannya akan diputuskan. Iya. Dan kalaupun dari rapat tersebut tidak ada, masih kita misalnya bimbang kayak gitu, Bu, Iya, kita betul. akan menanyakan kepada pihak yang berkompeten, Oh, atau misalnya di atas kepala sekolah ya kita menanyakan kepada pengawas pengawas. selaku Iya. panutan kita. Seperti itu, Ah, Bu Rahayu. ya, baik. Jadi di sini istilahnya selalu ada musyawarah ya, Bu, ya, Iya, betul. supaya ada kesepakatan yang mungkin di kedua belah pihak juga sama-sama, apa namanya, tidak saling ada rasa ewuh-pekewoh gitu nih, Bu, Iya, ya, ya. betul begitu. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya ini, Bu, eee, hal-hal apa saja yang mungkin di sini Bu Ulfa anggap efektif ketika dalam pengambilan keputusan yang mungkin Bu Ulfa, laksanakan ini, Bu? Hal-hal yang akan membuat efektif Iya, yaitu yang pertama terkait, karena kita mengambil keputusan, iya, jadi seperti tadi, Bu, ada rapat, ada iya, koordinasi. koordinasi. Jadi kita harus betul-betul tahu, eee, kalau saya mengatakan begini, Bu. Jadi setiap orang itu melakukan Iya. suatu suatu apa, kejadian, atau ada kejadian itu, di balik kejadian itu pasti ada sebabnya kayak gitu, Oh, Bu. oke. Jadi apa tadi, hal-hal yang 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 efektif yang ya, efektif, heeh. hal-hal yang efektif ya tadi dengan menyelesaikannya dengan tim manajemen Tim sekolah, manajemen atau sekolah, ya, dengan orang yang ada di sekolah, karena saya tidak bisa otoriter menentukan langsung. keputusan sendiri, Bu. Iya, Jadi iya. tetap ya memang kalau keputusan sudah kita putuskan, memang ada yang kurang kurang ibaratnya kurang merasa Mhm. puas, itu biasa Iya, ya, Bu, karena betul. kita itu tidak bisa membahagiakan semua orang, Iya, betul seperti sekali, itu, ya. Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban Bu Ulfani ya. Jadi memang, keputusan apapun pasti kita, istilahnya harus berusaha Ada, semaksimal mungkin ya, iya, tetap ada semacam kayak dilema, namun iya, kita harus bisa mhm, meminimalisir iya, kemungkinan keputusan yang negatif ya, Bu, ya. iya, seperti Oke, itu. iya. Baik, kemudian, apakah pada saat pengambilan keputusan mungkin Bu Ulfa pernah menghadapi kayak semacam tantangan gitu, Bu, dalam pengambilan keputusan, Bu? Iya, tantangan dalam Iya, pengambilan keputusan seperti tadi, Bu, yang iya, saya katakan di pertanyaan yang sebelumnya dari Bu heeh. Rahayu, yaitu kita itu tidak bisa memuaskan, Bu, memuaskan Iya, semua orang. Jadi betul. kadang dalam suatu musyawarah sudah kita putuskan suatu keputusan, Iya, tapi ternyata di berbagai orang, di sebagian itu orang, juga Bu, di sebagian orang itu heeh, ada yang kurang puas, atau kurang sreg dengan keputusan yang kita buat. Jadi iya. kita sebagai pemimpin pembelajaran, dalam hal ini kepala sekolah, harus merangkul, Bu, Oh, iya, merangkul orang-orang yang seperti itu agar keputusan yang sudah kita ambil bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti oke, itu, Bu. iya. Baik, jadi seperti itu, Ibu, ya, jadi memang, penuh tantangan, tapi insya Allah nanti Bisa, Bu Ulfa insya karena Allah seringnya bisa. pengalaman, Ibu, ya, jadi insya Allah bisa adil ya, Bu, ya. Iya. Baik, untuk yang selanjutnya ketika dalam hal proses penyelesaian sebuah kasus, Iya. apakah Bu Ulfa itu punya kayak semacam jadwal tertentu atau mungkin, istilahnya tata kala gitu, Bu? Kalau untuk dalam menyelesaikan masalah itu Mhm. ada jadwal atau tata kala tertentu, itu tidak ada, Oh, Bu, tidak hanya ada. spontanitas. Kalau Iya, misalnya kalau ada jadwal, masalah kan kadang kita hidup datang. hidup penuh dengan Iya, masalah ya, betul, Bu. betul. Memang hidup tidak lepas Iya, dari masalah. heeh. Kemudian sebetulnya kita juga nggak ingin ada masalah ya, Bu, Iya, tapi betul. tetap kadang masalah itu tidak bisa diprediksi. Untuk jadwal sebetulnya saya tidak ada, Bu. Jadwal Jadwal khususnya, yang khusus itu tidak ada, hanya kalau ada masalah ya kita selesaikan dengan spontanitas, tapi mhm. tetap dengan mengedepankan musyawarah atau rapat koordinasi. Seperti itu, Bu. Oke, ya, baik. Jadi istilahnya, tidak ada jadwal tersendiri Iya, karena tidak memang ada, Bu. kadang masalah datangnya Silih iya, berganti dan betul. tidak tentu, seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Baik, baik. Kemudian yang selanjutnya Ibu, Iya. eee, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bu Ulfa dalam pengambilan keputusan? Oh, iya, Bu.
Kalau ada yang membantu Iya. di sini di SDN 1 Selinimpu khususnya, karena di Oke. sini saya adalah kepala sekolah yang baru, saya juga masih muda dan merasa Oh. muda, Bu. Jadi untuk di sini kebetulan banyak guru senior Guru yang senior. membantu saya di sini. Heeh. Kemudian nanti apabila dalam pengambilan keputusan saya masih ragu atau kurang pas, saya akan meminta panutan saya untuk memberikan pertimbangan terkait keputusan saya, itu pengawas sekolah, bisa Oke. juga dari kepala sekolah yang dulu menjabat di sini, seperti itu. Ya. Jadi senantiasa ada kolaborasi ya Bu Iya, ya betul, dengan ada teman-teman. kolaborasi. Iya, iya. Baik, kemudian yang selanjutnya dan Iya. mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oh, iya. Dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Maria Ulfa, Iya. kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu Ulfa petik Bu terkait dengan pengambilan keputusan seperti ini? Ya. Pembelajaran yang bisa saya petik Bu Rahayu dari tadi apa yang telah saya sampaikan, saya punya peribahasa atau bukan peribahasa, ini adalah Iya. pengalaman adalah guru yang terbaik, Wah, seperti itu ya Bu. iya, 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 bagus Pengalaman sekali, adalah iya. guru yang terbaik. Terbaik. Jadi semakin kita mempunyai banyak pengalaman tentang menyelesaikan masalah, insya Allah keterampilan kita dalam menyelesaikan masalah juga akan semakin baik ya Semakin baik Bu, akan terasah ya Bu semakin ya. terasah Ya, seperti ya. itu. Jadi tetap Bu, dalam kita menyelesaikan masalah, walaupun di sini saya kepala sekolah, saya tidak bisa otoriter Bu. Saya Iya. tetap harus menyelesaikan masalah itu dengan rapat, dengan musyawarah dengan teman sejawat, karena saya juga tidak bisa hidup sendiri tanpa Betul, bantuan iya. dari orang lain. Iya, Seperti itu Bu iya. Rahayu. Iya, baik Bu Ulfa, terima kasih sekali jawaban Bu Ulfa luar biasa. Jadi senantiasa Bu Ulfa selalu memegang konsep prinsip yang dimana bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik ya Bu ya. Iya, Ya, begitu ya. Bu. Baik Bu Kira-kira. Ulfa, kiranya itu yang bisa saya tanyakan untuk sesi wawancara kali ini. Iya. Sekali lagi terima kasih atas waktu Bu Ulfa yang sudah kerso untuk bisa saya wawancara terkait dengan tugas saya di demonstrasi kontekstual. Iya, sama-sama Bu Iya, Rahayu, iya. semoga bermanfaat. Amin. Baik Bu, kiranya sampai di sini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.